Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Gita Aprilia, Wawan Wibowo, Fatimah Putri, dan Abdul Aziz. Kali ini kami akan membahas tentang materi membentuk penawaran pasar dengan merancang dan mengelola jasa untuk mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Hajah Surya Bintarti SEMM. Membentuk penawaran pasar dengan merancang dan mengelola jasa. Apa itu penawaran individu dan apa itu penawaran pasar? Lalu, apa saja sektor dari industri jasa dan kategori bauran jasa? Industri jasa meliputi sektor pemerintah, sektor nirlaba swasta, sektor bisnis, sektor manufaktur, dan sektor eceran. Kategori bauran jasa yaitu barang berwujud murni, barang berwujud yang disertai jasa, hibrida atau campuran, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil, dan jasa murni. Pengertian jasa kami mendefinisikan sebagai berikut. Jasa atau layanan atau servis adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Industri jasa ada di mana-mana. Sektor pemerintah, misalkan ada pengadilan, jasa penyedia lapangan kerja, rumah sakit, lembaga pinjaman, jasa militer, pemadam kebakaran, jasa pos, dan sekolah adalah bisnis jasa. Sektor nirlaba swasta, misalkan ada museum, lembaga amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit. Namun, masih banyak sekali bagian-bagian dari sektor bisnis, misalkan maskapai penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, praktisi medis, perusahaan film, perusahaan perbaikan pipa air, dan perusahaan real estate. Sektor manufaktur seperti operator komputer, akuntan, dan staf hukum. Saya Wawan Wibowo, NIM 1120 10425. Saya akan melanjutkan materi di slide 6 sampai 12, yaitu karakteristik jasa menurut Kotler ada 4, yaitu 1. Tidak berwujud atau integrity, yaitu sesuatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Contohnya, seorang mengalami bedah kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli. Pasien di kantor psikiater tidak dapat mengetahui hasil perawatannya. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Pengertiannya yaitu jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus yang dikonsumsi pada waktu yang bersama. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Contohnya, Anda sebagai konsumen ingin memasang pagar atau kanopi di rumah. Karena tak ada toko yang menjual pagar dan kanopi, jadi Anda harus memesannya ke tukang bengkel atau las. Yang ketiga, keragaman atau variability. Artinya yaitu jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized atau output. Artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Ada 3 faktor yang menyebabkan variability kualitas jasa, yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan sesama proses penyampaian. Yang kedua, motivasi penyampaian jasa atau karyawan dalam menjalani customer. Yang ketiga, beban kerja perusahaan jasa. Karakteristik jasa yang keempat yaitu tidak tahan lama atau perishability. Artinya jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Atau untuk jenis jasa tertentu, karakteristik ini tidak berlaku terutama untuk jasa pembuatan barang fisik seperti jasa las, pagar, atau kanopi, jasa jahit baju, fotografi, dan lain-lain. Contohnya, permintaan jasa catering di Bekasi akan mengalami lonjakan pada bulan baik
untuk melangsungkan pernikahan, jasa transportasi mengalami kenaikan permintaan menjelang hari raya atau hari libur. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu faktor harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga pada masa depan. Merancang dan mengelola jasa. Semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak lainnya pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Mengelola jasa, mengelola kualitas jasa. Cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara konsisten memberi kualitas jasa yang lebih baik daripada para pesaing. Hal ini dapat tercapai dengan memenuhi atau bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan oleh para pelanggan. Suatu jasa itu sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan atau perceived service dan jasa yang diharapkan atau expected service. Bila jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Ada 5 kesenjangan atau gap yang menyebabkan kegagalan pengiriman jasa, yaitu yang pertama, kesenjangan atau gap antara harapan konsumen yang persepsi manajemen. Pada kenyataannya, pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, gap atau kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas saja. Yang ketiga, gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan atau gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, ada gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Misalkan seorang dokter bisa saja terus mengunjungi pasiennya untuk menunjukkan perhatiannya akan slide 13. Karakteristik jasa yang mencolok. 1. Tidak berwujud atau intangibility. 2. Tidak terpisah atau inseparability. 3. Bervariasi atau variability. 4. Tidak tahan lama atau perishability. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. 1. Perubahan hubungan pelanggan, tingkat laba, pemberdayaan pelanggan, dan cost production. 2. Pemasaran holistik untuk jasa, yaitu pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan pemasaran interaktif. Mengelola mutu kualitas jasa itu ada 5 menurut tingkat kepercayaannya. 1. Keandalan, daya tangkap, jaminan, empati, benda berwujud. Mengelola merek jasa. Beberapa merek terkuat dunia adalah seperti Citicorp, American Express, JP Morgan, HSBC, dan Goldman Sachs. Merek jasa harus ahli dan mendiferensiasikan diri mereka. A. Mendiferensiasikan jasa. Pemasar jasa sering mengeluh tentang sulitnya mendiferensiasikan jasa mereka. Meskipun demikian, pemasar dapat
mendiferensiasikan penawaran jasa mereka dalam banyak cara, melalui orang dan proses menambah nilai. Penawaran bisa mencakup fitur-fitur inovatif. Apa yang diharapkan pelanggan disebut paket jasa primer. Penyedia jasa dapat menambahkan fitur jasa sekunder ke dalam paket. B. Mengembangkan strategi merek untuk jasa. 1. Memilih elemen merek karena jasa tidak berwujud dan karena pelanggan sering membuat keputusan dan pengaturan tentang jasa di tempat yang jauh dari lokasi jasa sebenarnya. Pengingat merek menjadi sangat penting, jadi nama merek yang mudah diingat menjadi penting. 2. Menetapkan dimensi citra mengingat sifat manusiawi dari jasa. Tidak mengejutkan jika kepribadian merek merupakan dimensi citra yang penting untuk jasa. 3. Merencanakan strategi penetapan merek. Strategi jasa juga harus mempertimbangkan pengembangan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan membidik segmen pasar berbeda. Pemasar dapat menetapkan merek kelas jasa secara vertikal berdasarkan harga dan kualitas. Merek jasa harus terampil mendiferensiasi dirinya dan menyusun strategi merek yang memadai. Itu ada 2, yaitu mendiferensiasi jasa. 1. Dapat berupa fitur yang inovatif. Apa yang diharapkan pelanggan disebut paket jasa primer. 2. Menambahkan fitur jasa sekunder ke dalam paketnya. Selanjutnya, menambahkan unsur manusia guna melawan pesaing bisnis online. Yang kedua, menyusun strategi merek jasa. Ada 3, pemilihan unsur merek, penyusunan dimensi citra, dan merancang strategi pemerekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang mengelola jasa didukung produk. Mengelola jasa didukung produk terbagi 2, yaitu mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Strategi jasa purna jiwa. Mengelola jasa didukung produk ialah perusahaan yang memberikan pelayanan yang bermutu tinggi, dan strategi jasa purna jiwa untuk memberikan dukungan terbaik. Strategi itu pun terdiri dari 2, yaitu buaran jasa mencakup jasa pra penjual, 2. Jasa pasca penjual. Di sini dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencadangkan mengelola jasa yang merupakan strategi dari perusahaan jasa itu terdiri dalam suatu perusahaan itu yang terbagi menjadi 3, yaitu mengelola mutu kualitas jasa, mengelola merek jasa, dan mengelola produktivitas jasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.